Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bab 1 mengenai kompleks number dalam mata kuliah fungsi variabel kompleks yang diampu oleh Ibu Eka Rahmi, SSI MSI, dan Bapak Ibnu Hadi MSI. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Zidan Asari dengan NIM 13056230027. Dan teman saya ada Ahmad Dani Alfarisi dengan NIM 13056230005. Haji Saka Palwaguna dengan NIM 13056230025. Yusuf Rafif Ramadan Putra Gunawan dengan NIM 13056230059. Dan Rizky Syabani Ahmad dengan NIM 13056230073. Yang pertama ada materi koordinat polar pada bidang kompleks yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang bagian pertama itu ada koordinat polar pada bidang kompleks. Kita misalkan R dan theta merupakan koordinat polar dari titik X, Y yang berkaitan dengan bilangan kompleks tak nol dari Z sama dengan X ditambah Y. Nah, dari gambar ini kita bisa mentransformasikan bentuk X dan Y-nya itu menjadi X sama dengan R dikali cos theta dan Y-nya itu menjadi R dikali sin theta. Nah, karena kita tadi punya persamaan Z-nya X ditambah Y, kalau kita transformasikan ke dalam bidang polar, maka akan menjadi Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I dikali R dikali sin theta. Atau sama aja dengan R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta. Nah, nilai tetanya ini dapat eh, kita tentukan melalui persamaan tan theta sama dengan Y, X, di mana terdapat tak hingga jumlahnya nilai theta yang berkelipatan 360 atau sama aja dengan 2 pi radian. Setiap nilai theta dinamakan argumen Z yang dinotasikan dengan ARGZ. Nah, nilai dari argumen Z ini dinotasikan sebagai eh, ARGZ adalah nilai unik theta sedemikian hingga di mana tetanya itu berada kurang dari sama dengan theta dan lebih dari negatif eh kurang dari sama dengan pi dan lebih dari negatif pi. Dengan demikian kita mendapat nilai dari argumen Z itu sama dengan argumen Z ditambah 2np. Dengan nilai n adalah suatu bilangan bulat. Contoh dari penggunaan argumen Z ini ada yang pertama yaitu tentukan nilai utama dari argumen min 1 min I. Nah, untuk mencari nilai argumen ini, pertama kita coba cari dulu eh, nilai tangannya. Berarti kan nilai tan tetanya itu adalah nilai Y per X. Y-nya di sini kan adalah min 1 dari, karena kan pada nilai I-nya terdapat koefisien min 1. Berarti kan Y-nya kita ganti min 1. Dan X-nya kita ganti min 1 karena pada argumen Z-nya itu terdapat nilai min 1. Jadinya min 1 per min 1 yaitu sama dengan 1. Nah, dari sini kan kita dapat nilai tan-nya positif, sedangkan nilai sin dan cos-nya negatif. Berarti tetanya ini berada pada kuadran ketiga. Nah, nilai tan 1 itu yang ada di kuadran 3 itu adalah 5 per 4 pi. Nah, jadinya kita bisa cari nilai argumen Z-nya adalah argumen Z-nya itu 5 per 4 pi dikurangi dengan 2 pi atau sama saja dengan negatif 3 per 4 pi. Nah, selain itu, ada bentuk eksponensial bilangan kompleks. Nah, kita punya formula Euler kalau eh, E pangkat I theta itu sama dengan cos theta ditambah I dikali sin theta. Adalah bentuk polar dari bilangan kompleks Z sama dengan R dikali cos theta ditambah
I sin theta yang dapat kita ubah menjadi bentuk eksponensialnya menjadi Z sama dengan R dikali E pangkat I theta. Nah, sebagai contoh pada bilangan kompleks, misalnya kita punya nilai Z1 sama dengan min I, min 1, min I. Maka nilai R-nya atau panjang jari-jari dari Z1-nya itu sama aja dengan akar dari min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 2. Nah, sehingga bentuk eksponensialnya akan menjadi nilai R-nya kita ganti jadi akar 2. Terus tadi kita tahu kalau nilai min I, argumen Z dari min I min 1 itu adalah min 3 per 4 pi. Nah, jadinya dikali dengan E pangkat min 3 per 4 pi dikali I. Nah, selanjutnya itu ada catatan tambahan kalau menyatakan bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial, nilai tetanya tidak harus menggunakan nilai argumen yang utamanya. Jadi bentuk eksponensialnya itu juga bisa dinyatakan dalam tadi. Tadi kan sebenarnya tetanya tuh 5 per 4 ya. Tapi karena yang di sini kita gunakannya min 3 per 4, ini kayak cuma eh, beda arah jarum jamnya aja. Kalau min 3 per 4 kan berarti kita melihatnya dari sudut pandang eh, sesuai dengan arah jarum jam. Tapi kalau kita lihat dari arah berlawanan, berarti nilainya itu tetanya menjadi 5 per 4. Oke, selanjutnya ini kita akan pembuktian untuk formula Euler-nya. Karena mungkin kita tidak tahu kenapa tiba-tiba ada nilai EI theta sama dengan cos theta ditambah I dikali sin theta. Nah, untuk membuktikannya kita bisa dengan menggunakan deret Maclaurin. Kita tak tahu kalau nilai dari deret Maclaurin EX adalah 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ya itu harusnya ditambah seterusnya sampai tak hingga itu. Nah, untuk yang deret Maclaurin sin X-nya itu adalah X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dikurang X pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya. Nah, untuk yang bagian cos X-nya itu ada 1 min X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Nah, kalau kita mau mencari bentuk dari EI theta-nya, berarti kita tinggal mengganti nilai X pada nilai EX itu menjadi I theta. Nah, berarti EI theta itu sama dengan 1 ditambah I theta dikali theta terus ditambah I theta kuadrat per 2 faktorial, ditambah I theta pangkat 3 per 3 faktorial, ditambah I theta 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Nah, habis itu kita jabarkan saja menjadi 1 ditambah I theta. Nah, untuk yang I kuadrat itu menjadi negatif karena I kuadrat itu bernilai negatif 1. Jadinya dia menjadi negatif theta kuadrat per 2 faktorial. Nah, selanjutnya untuk yang I theta pangkat 3 itu I pangkat 3 itu bernilai negatif I. Makanya dia menjadi negatif I dikali theta pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, yang untuk bagian I theta pangkat 4, nilai I pangkat 4 itu nilainya 1. Jadinya kita bisa tulis saja sebagai theta pangkat 4 per 4 faktorial. Tambah dan seterusnya berlanjut. Nah, habis itu kita pisahkan yang bagian ada I-nya saja dengan bagian yang tidak ada I-nya. Maka kita akan mendapat EI theta itu sama dengan 1 dikurang theta kuadrat per 2 faktorial ditambah theta pangkat 4 per 4 faktorial dikurang theta pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Terus ditambah dengan I dikali theta dikurang theta pangkat 3 per 3 faktorial ditambah theta pangkat 5 per 5 faktorial dikurang theta pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat yang bagian di dalam kurung yang sebelah kiri itu nilainya sama saja dengan bentuk deret Maclaurin dari cos X. Tapi karena di sini kita menggunakan variabelnya theta, berarti kan sama saja nilainya dengan cos theta. Nah, untuk bagian ada kurung yang sebelah kanan, yang
nempel sama I itu kan sama saja dengan deret Maclaurin dari sin theta. Nah, makanya kita mendapat hasil akhir dari E pangkat I theta itu sama saja dengan cos theta ditambah I dikali sin theta. Selanjutnya Oke. akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada hasil kali dan pangkat dalam bentuk eksponensial. Di sini yang pertama ada E pangkat I theta 1 dikali E pangkat I theta 2 sama dengan E pangkat I dikalikan theta 1 tambah theta 2. Lalu juga ada untuk sembarang Z1 sama dengan R1 kali E pangkat I theta 1 dan Z2 sama dengan R2 dikali E pangkat I theta 2 berlaku. Ada 4 ini. Nah, ini kita dapat dari mana? Penjelasan lebih lanjutnya akan ada di slide berikutnya. Nah, di sini untuk yang pertama tadi ada E pangkat I theta 1 dikali E pangkat I theta 2 sama dengan seperti ini, itu dari mana? Nah, jadi di sini kita menggunakan sifat aditif dari fungsi eksponensial. Jika dijabarkan, bentuknya akan jadi seperti berikut ini. Nah, seperti yang kita tahu pada sebelumnya, E pangkat I theta itu kan cos theta ditambah I sin theta. Nah, jadi ini kalau E pangkat I theta 1 menjadi cos theta 1 ditambah I sin theta 1, kemudian E pangkat I theta 2 itu menjadi cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, ini kita kalikan menggunakan kali pelangi, hasilnya menjadi seperti ini. Dan di sini kita kumpulkan yang tidak ada I-nya dengan yang ada I-nya. Nah, yang tidak ada I-nya di sini kan di ujung ada I kuadrat. I kuadrat itu kan hasilnya min 1. Maka menjadi cos theta 1 dikali cos theta 2 dikurang dengan sin theta 1 sin theta 2. Ditambah I dikalikan dengan cos theta 1 sin theta 2 ditambah sin theta 1 cos theta 2. Nah, di sini menjadi kita menggunakan persamaan trigonometri menjadi cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah dengan I sin theta 1 ditambah theta 2. Nah, ini kan sama kayak bentuk yang sebelumnya tuh, cos theta ditambah I sin theta, sin theta. Cuma di sini eh, ininya theta 1 ditambah theta 2, maka menjadi E pangkat I dikalikan theta 1 tambah theta 2. Jadi terbukti untuk E pangkat I theta 1 dikali E pangkat I theta 2 itu sama dengan E pangkat I dikalikan dengan theta 1 ditambah theta 2. Nah, selanjutnya di sini, jika Z1 sama dengan R1 dikali E pangkat I theta 1 dan Z2 sama dengan R2 dikali E pangkat I theta 2, hasil kalinya, hasil kali Z1 dikali Z2 akan membentuk eksponensial sebagai berikut. Nah, di sini kan udah ada infonya nih, Z1 dengan Z2-nya. Kalau kita kali, ini kita kumpulkan R-nya jadi 1, R1 dikali R2, kemudian E pangkat I theta 1 dikali E pangkat I theta 2 berdasarkan penjelasan dari slide sebelumnya menjadi seperti ini. Jadi Z1 dikali Z2 itu sama dengan R1 kali R2 dikalikan dengan E pangkat I theta 1 tambah theta 2. Kemudian untuk bentuk Z1 dibagi Z2, bentuk eksponensialnya menjadi sebagai berikut. Z1-nya kita tulis seperti info yang di atas, Z2-nya juga. Oke, jadi tadi di sini R1 per R2-nya ini merupakan sifat asosiatif bilangan real. Kemudian untuk E pangkat I theta-nya menggunakan sifat yang sebelumnya. Nah, jadi ini menghasilkan sama dengan R1 per R2. Yang atasnya itu kan dikali dengan E pangkat min I theta 2. Jadi I pangkat eksponen pangkat I dikalikan dengan theta 1 dikurang theta 2. Nah, yang bawahnya itu kan jadi theta 2 dikurang theta 2 kan habis ya, 0. 0 kali I itu 0, E pangkat 0 jadi 1. Nah, menghasilkan, jadi Z1 per Z2 itu sama dengan R1 per R2 dikalikan dengan eksponen pangkat I dikalikan dengan theta 1 dikurang theta 2. Nah, selanjutnya di sini dari persamaan sebelumnya diperoleh bentuk inverse dari bilangan kompleks tan 0, Z sama dengan R E dipangkat I theta. Nah, Z inverse itu kan sama aja 1 per Z.
Nah, Z-nya itu kita tahu R dikali X pangkat I theta. Nah, satunya itu bisa kita tulis juga 1 dikali E pangkat I dikalikan 0. Itu kan nilainya sama aja 1 ya. Nah, jadi di sini menjadi 1 per R dikalikan dengan E pangkat I dikali E pangkat I dikalikan dengan 0 dikurang theta. Menjadi 1 per R dikalikan dengan E pangkat min I theta. Jadi ini untuk bentuk Z inverse-nya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada hasil penting lainnya untuk bilangan real Z sama dengan R, E, I theta sebagai berikut. Jadi kita bisa tulis Z pangkat N itu sama dengan R pangkat N dikalikan dengan X pangkat I N theta, di mana N-nya itu bernilai 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, pembuktian persamaan 4 ini menggunakan metode induksi matematika, di mana kalau kita anggap N itu sama dengan 1, maka Z pangkat 1 sama dengan R pangkat 1 dikalikan dengan E pangkat I dikalikan 1 dikalikan theta. Nah, itu kan nilainya sama aja. R E pangkat I theta yang mana merupakan nilai Z-nya. Jadi terbukti untuk N sama dengan 1. Kemudian kita asumsikan untuk N sama dengan M, di mana M merupakan suatu bilangan bulat positif. Dari rumus 1 diperoleh saat N sama dengan M plus 1 itu menjadi, nah ini kita tulis Z sama dengan Z pangkat M plus 1 sama dengan Z pangkat M dikali Z. Di mana itu kan menggunakan sifat perkalian ya. Z pangkat M dikalikan dengan Z pangkat 1 jadi seperti ini. Kemudian Z pangkat M itu eh, sama dengan R pangkat M dikalikan E pangkat I M theta. Kemudian yang Z-nya itu sama dengan R dikalikan E pangkat I theta. Nah, seperti yang pada persamaan 1 sebelumnya, itu kita kumpulkan R-nya menjadi R pangkat M dikalikan dengan R, kemudian dikalikan dengan E pangkat I dikalikan M theta tambah theta. Nah, hasilnya untuk Z pangkat M plus 1 itu sama dengan R pangkat M plus 1 dikalikan dengan E pangkat I dikali M plus 1 theta. Dengan demikian, persamaan 4 terbukti benar untuk N bilangan bulat positif. Nah, hal ini juga berlaku saat N sama dengan 0, dan di mana Z pangkat N itu sama dengan 1. Nah, kemudian jika N sama dengan min 1, min 2, dan seterusnya, dengan kata lain, didefinisikan Z pangkat N dalam bentuk inverse dari Z. Nah, Z pangkat N ini sama dengan Z inverse dipangkatkan M, di mana M-nya itu sama dengan min N. Jadi kalau min N, N-nya kita substitusi min 1, kan min kali min 1 ya, jadi balik lagi. Jadi bakalan balik lagi ke bentuk Zn-nya. Nah, karena persamaan 4 berlaku untuk bilangan bulat positif, maka dari bentuk eksponensial 3 Z inverse itu dapat disimpulkan menjadi Z pangkat N sama dengan Z inverse yang kita tulis dipangkatkan M. Kemudian kita pisahkan, ada 1 per R pangkat M dikalikan dengan E pangkat I M dikali min theta. Nah, ini sama dengan M-nya kan tadi kita substitusi min N ya. M-nya kita ganti min N. Nah, min N di sini, kalau ini kayak 1 disubstitusi 1 per R dipangkatkan min N, itu bisa naik, bisa berubah menjadi R pangkat N dikalikan dengan E pangkat I N theta, di mana N-nya itu info awalnya min 1, min 2, dan seterusnya. Jadi persamaan 4 ini terbukti untuk semua bilangan bulat, dan persamaan 4 ini nantinya bisa kita gunakan untuk mencari pangkat dari bilangan kompleks. Nah, di sini kemudian ada formula de Moivre, di mana kita berangkat dari formula Euler yang telah dijelaskan sebelumnya. E pangkat I theta itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Bisa dikembangkan menjadi formula baru untuk suatu N elemen bilangan bulat. Jika kita amati bahwa R sama dengan 1, maka persamaan 4-nya menjadi E pangkat I theta pangkat N.
Nah, itu sama dengan E pangkat I N theta, di mana N-nya itu 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Berdasarkan informasi di atas, kita bisa menulis menjadi E pangkat I N theta itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta pangkat N. Nah, N-nya itu bisa menjadi bentuknya seperti ini. Cos N theta ditambah I sin N theta, di mana N-nya itu 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Kemudian di sini ada contohnya, tentukan hasil dari bilangan kompleks min 1 plus I dipangkatkan 7 dalam bentuk eksponen. Nah, kita berangkat dari Z sama dengan min 1 ditambah I. Bentuk umumnya yang tadi yang awal, itu sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Nah, ini kan cos theta ditambah I sin theta kan itu E pangkat I theta ya. Nah, kemudian kita mencari modulus R-nya dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu R-nya kita dapat akar 2. Kemudian untuk menentukan argumen theta-nya, kita tulis lagi. Min 1 plus I sama dengan akar 2 dikalikan cos theta ditambah I sin theta. Dan min 1 plus I sama dengan akar 2 cos theta ditambah akar 2 sin theta. Kemudian didapat uh, akar 2 cos theta sama dengan min 1 atau akar 2 sin theta sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa peroleh cos theta sama dengan min 1/2 atau sin theta sama dengan 1/2. Sehingga theta-nya itu sama dengan 3pi/4. Setelah kita dapat R dan juga theta-nya, maka bisa kita lanjutkan perhitungannya. Min 1 plus I dipangkatkan 7 itu sama dengan akar 2 dikalikan dengan cos 3pi/4 ditambah I sin 3pi/4 dipangkatkan 7. Nah, berdasarkan formula de Moivre menjadi ini akar 2-nya kita pangkatkan 7. Nah, kemudian untuk theta-nya, pangkat 7 ini bisa dikalikan dengan theta-nya. Jadi cos 7 dikali theta ditambah I sin 7 dikali theta. Maka hasilnya sama dengan 8 akar 2 dikalikan dengan cos 21pi/4 ditambah I sin 21pi/4. Didapat R-nya itu 8 akar 2 dan theta-nya itu 21pi/4. Jadi bentuk eksponen dari min 1 plus I dipangkatkan 7 adalah 8 akar 2 E pangkat I dikalikan dengan 21pi/4. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada hasil kali argumen. Jadi kita ambil sembarang Z1 sama dengan R1 dikalikan eksponen I theta 1 dan Z2 sama dengan R2 dikalikan eksponen I theta 2. Nah, perkalian Z1 dengan Z2 itu akan menghasilkan bilangan kompleks baru yang sudutnya adalah theta 1 ditambah theta 2 seperti pada sifat 1 di bagian sebelumnya. Sehingga dapat diklaim bahwa argumen Z1 dikali Z2 itu sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2 sama dengan theta 1 ditambah theta 2 ditambah 2N untuk suatu N itu bilangan bulat. Oke, boleh di next. Nah, ini untuk contohnya. Tentukan argumen utama Z1 dan Z2 dikali Z2 jika Z1 sama dengan min 1 dan Z2-nya itu sama dengan I. Untuk Z1 dikali Z2-nya itu kan sama dengan min I ya. Nah, untuk itu maka argumen Z1 dikali Z2 sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Nah, ini sama dengan argumen Z itu kan sama dengan theta dikali 2N dikali pi ya. Nah, itu bisa dimasukin ke sini. Jadinya theta 1 ditambah 2NP ditambah theta 2 ditambah 2NP. Nah, ini kita masukin theta satunya itu untuk argumen Z1. Z-1 itu kan pi ya. Untuk argumen Z2-nya itu min pi/2, jadi dimasukin aja. Jadinya pi ditambah 2NP ditambah pi/2 ditambah 2NP. Nanti dikumpulin tetanya. Theta 1 ditambah theta 2, theta 1 ditambah theta 2, jadi pi ditambah
Pi per 2 ditambah 2 NP. Nah, ini jadinya 3Pi per 2 ditambah 2 NP. Nah, namun 3Pi per 2 itu nggak ada di antara min Pi dan Pi. Jadi, maka dari itu kita butuh ditambah kelipatan integral bisa dibilang gitu ya. Jadinya kita gunakan N sama dengan min 1, jadinya 3Pi per 2 dikurang min 2Pi. Itu jadi hasilnya untuk argumen utama Z adalah min Pi per 2. Oke, boleh di next. Nah, kemudian ini adalah hasil bagi argumen. Jadi sama aja sebenarnya. Ambil sembarang Z1 sama dengan R1 dikali eksponen I theta 1 dan Z2 sama dengan R2 dikali E pangkat I theta 2. Kemudian pembagian Z1 dengan Z2 akan menghasilkan bilangan kompleks baru yang sudutnya adalah theta 1 dikurang theta 2 seperti pada sifat 2 di bagian sebelumnya ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa argumen Z1 per Z2 itu sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2 pangkat min 1. Nah, argumen Z2 pangkat min 1 itu kan sama aja dengan min argumen Z2 ya, min argumen Z. Jadi sama dengan argumen Z1 dikurang argumen Z2. Nah, itu sama dengan theta 1 dikurang theta 2 per 2NP. Untuk suatu N itu anggota bilangan bulat. Boleh di next. Nah, ini untuk contohnya, tentukan argumen utama Z ketika Z sama dengan I per min 1 min I. Nah, kita amati dulu bahwa argumen Z itu sama dengan argumen I dikurang argumen dikurang argumen min 1 min I. Nah, ini juga kita gunakan definisi argumen tadi, yaitu Pi per 2 ditambah 2 NP dikurang 3 Pi per 4 ditambah 2 NP. Nah, terus dikumpulkan, jadinya Pi per 2 ditambah 3 Pi per 4 ditambah 2 NP. Nah, kemudian hasilnya adalah 5 Pi per 4 ditambah 2 NP. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, 5 per 4 itu nggak ada di min Pi, di antara min Pi dan Pi. Jadi kita perlu sebuah kelipatan, jadi kita substitusi N-nya sama dengan min 1, maka itu argumen utama Z-nya itu sama dengan min 3Pi per 4. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, materi selanjutnya kita akan mencari penyelesaian dari akar bilangan kompleks. Nah, sebelum kita bahas penyelesaian secara aljabarnya, ini mungkin kita coba pandang secara geometris dulu gitu. Nah, jadi itu tuh di situ ada titik Z sama dengan RE pangkat I theta ya. Itu ada di sebuah lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan berjari-jari R. Nah, satu putaran penuh itu kan 360 derajat ya, atau 2pi. Nah, setelah 360 derajat, itu pasti si titik Z, maksudnya setelah si titik Z muter 360 derajat, itu kan pasti dia akan balik lagi ke titik awal kan. Nah, makanya dari fakta itu kita bisa menarik kesimpulan kalau dua bilangan kompleks yang sama, misalnya Z1 sama Z2, yaitu kita bilang sama karena yang pertama itu jari-jarinya nilainya sama, R1 sama dengan R2, dan yang kedua, sudut antara keduanya itu berkelipatan 2NP gitu untuk suatu N bilangan bulat. Jadi contohnya kalau theta satunya 90 derajat, theta 2-nya berarti 90 tambah 360 derajat gitu, 450 derajat. Atau kalau theta satunya negatif 40 derajat, berarti theta 2-nya bisa jadi 320 derajat atau 680 derajat gitu. Intinya kelipatan 360 derajat lah. Karena tadi setelah si Z-nya itu muter 360 derajat, itu dia pasti akan balik ke titik semulanya lagi kan di lingkaran itu gitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, sekarang kita coba lihat definisi akar bilangan kompleks. Jadi yang dimaksud dari akar bilangan kompleks itu seandainya kita punya bilangan kompleks Z0 sama dengan R0 dikali E pangkat I theta 0, terus kita punya bilangan kompleks Z sama dengan RE pangkat I theta. Nah, si Z ini, Z sama dengan RE pangkat I theta, itu kita sebut akar dari Z0 apabila Z pangkat N sama dengan Z0.
Nah, jadi untuk suatu bilangan bulat ya, jadi R pangkat N itu akan sama dengan R0. Karena kan tadi kalau Z itu akar dari Z0, berarti Z pangkat N akan sama dengan Z0 kan. Nah, maka sama aja kayak R pangkat N sama dengan R0. Atau kalau kedua ruas kita akarin N, maka kita dapat R sama dengan akar N dari R0. Nah, terus sudutnya pun juga sama. Sudut Z-nya itu kan N kali theta ya. Dan sudut sudut Z0-nya itu theta 0 ditambah 2 kapi. Kenapa ditambah 2 kapi? Ya karena tadi kita ngambil fakta yang tadi gitu. Kalau bilangan kompleks yang sama, itu sudutnya belum tentu sama persis. Bisa jadi berkelipatan 360 derajat. Makanya itu sudut dari Z0 itu theta 0 ditambah 2 kapi gitu. Karena bisa jadi aja dia tuh kelipatan 2 pi yang lainnya gitu. Dari sudut theta, dari sudut Z-nya. Nah, atau itu kedua ruas bisa kita bagi N, jadi nanti dapat sudut tetanya itu adalah theta 0 ditambah 2 kapi Rn. Nah, jadi buat nyari akar dari bilangan kompleks sembarang Z0 itu adalah bilangan kompleks juga yang bisa dinyatakan dalam rumus Z sama dengan akar N dari R0 dikali E pangkat I dikali theta 0 ditambah 2 kapi per N. Boleh dilanjut? Nah, dari formula itu ada interpretasi geometrisnya bisa kita pandang sebagai jadi setiap akar tuh terletak di lingkaran Z sama dengan akar N dari Z0 gitu. Dan jaraknya itu sama-sama 2pi per N, mulainya dari argumen theta 0 per N. Nah, tadi itu kan nilai tetanya itu kelipatan 2pi ya. Kalau kelipatan 2pi itu kan berarti bisa jadi ada tangga banyaknya gitu. Bisa jadi misalnya 90 derajat, terus 470 derajat, terus ditambah lagi 360 derajat, dan seterusnya sampai tangga. Nah, makanya kita perlu cari batasan nih, nilai K-nya tuh mentoknya di berapa gitu. Nah, buat tentuinnya, jadi ini kita bisa manfaatin interpretasi geometrisnya ya. Kan setiap akarnya itu berjarak 2pi per N, dimulai dari argumen theta 0 per N. Nah, berarti jumlah akarnya itu akan ada sebanyak N gitu. Mulai dari nilai K sama dengan 0 sampai nilai K sama dengan N-1. Kenapa? Karena ketika nilai K-nya sama dengan N, itu nanti si Z-nya itu akan balik si akarnya itu akan balik ke tempat semula gitu, akan kembali itu kan muternya nanti 360 derajat ya, jadi akan kembali ke tempat semula dan ketemu akar yang sama lagi gitu. Jadi makanya dia tuh mentoknya nilainya di K sama dengan N-1, mulainya dari 0 ya gitu. Jadi formula untuk mencari akar unik ya, akar unik tuh maksudnya yang beda-beda gitu, itu adalah Z sama dengan akar N dari R0 dikali E pangkat I dikali theta 0 tambah 2 kali per N nih. Sebenarnya formulanya masih sama. Cuman sekarang nilai K-nya tuh udah kita batasin gitu. Di mana K-nya itu 0 sampai N-1. Jadi dia nggak kayak sebelumnya. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan semua nilai dari negatif 16i pangkat 1 per 4. Ini pertama kita bisa misalin dulu Z-nya sama dengan negatif 16i. Nah, karena tadi rumus buat nyari akar bilangan kompleks itu kan bentuknya dalam koordinat polar ya, dalam bentuk eksponensial maksudnya. Nah, makanya ini si Z ini, itu maaf, harusnya transformasi Z ya, bukan Z0. Jadi langkah pertama itu Z-nya kita transformasi ke polar dulu. Kita cari R-nya dulu. R-nya itu kan berarti 0 kuadrat ditambah negatif 16 kuadrat ya. Karena kan komponen realnya 0, komponen imajinernya negatif 16. Jadi 0 kuadrat tambah negatif 16 kuadrat. Hasilnya adalah jelas 16 ya. Dan selanjutnya kita cari nilai tetanya, nilai argumennya. Argumen dari negatif 16i itu kan sama aja argumen negatif i dikali 16. Argumen negatif i ditambah, atau bisa kita pecah juga jadi argumen negatif i ditambah argumen 16 dari informasi sebelumnya ya, dari teorema yang sudah dijelaskan tadi, dan itu hasilnya adalah negatif pi per 2 karena argumen 16 itu kan nilainya 0 ya, karena kan dia bilangan real.
Dan argumen negatif I itu kan dia ada di sumbu vertikal bawah, itu kan berarti ketika sudutnya 270 derajat atau kalau bentuk ininya min pi per 2 juga bisa ya, negatif 90 derajat. Jadi bentuk polar dari Z, maaf itu bukan Z0, bentuk polar dari Z adalah 16 E pangkat negatif IP per 2. Nah, berdasarkan formulaan akar bilangan kompleks itu kita tinggal substitusi aja, berarti akar-akar dari Z itu akan ada berjumlah sebanyak 4, maaf dulu typo juga, harusnya ada 4 akar ya. Jadi masing-masing didapat dari formula tadi ya, ZK sama dengan akar 4 dari 16 dikali E pangkat I sudutnya min pi per 2 ditambah 2 pi k per 4. Dan nilai K-nya mulai dari 0, 1, 2, sampai 3. Oke, boleh dilanjut. Nah, sekarang pertama untuk K sama dengan 0, atau kita nih cari nilai akar pertama ya. K-nya tinggal kita ganti 0, berarti kan nanti jadi min pi per 2 per 4 ya sudutnya. Jadi sudutnya jadi negatif pi per 8. Oh ya, tadi akar 4 dari 16 itu kan nilainya 2 ya. Jadi itu jari-jarinya 2. Dan sekarang kita pakai formula Euler buat jabarin si E pangkat I dikali min pi per 8. Berarti itu kan sama aja 2 kali cos min pi per 8 ditambah I dikali sin negatif pi per 8. Itu aproksimasinya 2 kali 0,9239 dikurang 0,3827 I. Atau setara dengan 1,85 dikurang 0,77 I. Mulai dilanjut. Untuk akar kedua, ini ketika nilai K sama dengan 1, ya, ini tinggal kita ganti nilai 2K pi-nya doang ya. Berarti sekarang jadi min pi per 2 ditambah 2 pi per 4 gitu sudutnya. Atau sama aja 3 pi per 8 kalau disederhanain. Jadi kita hitung nilai dari cos 3 pi per 8 ditambah I kali sin 3 pi per 8 itu aproksimasi perhitungannya hasilnya 0,77 ditambah 1,85 I. Oke, boleh dilanjut. Untuk akar ketiga, ini ketika nilai K-nya sama dengan 2, itu sudutnya tinggal kita ganti lagi aja ya. Jadi sekarang jadi min pi per 2 ditambah 2 kali 2 pi, atau ditambah 4 pi, dibagi 4. Atau sama aja 7 pi per 8 kalau disederhanain. Dan langkahnya juga sama, kita pakai formula Euler lagi buat jabarin, jadi 2 kali cos 7 pi per 8 ditambah I dikali sin 7 pi per 8. Aproksimasi hasil, bukan aproksimasi, tapi pembulatan hasil perhitungannya itu min 1,85 ditambah 0,77. Oke, boleh dilanjut. Untuk akar yang terakhir, akar keempat ya, itu Z3, sama aja, sudutnya tinggal kita ganti juga, jadi min pi per 2 ditambah 3 kali 2 pi atau 6 pi ya. Kalau disederhanain nanti dapat 11 pi per 8. Terus tinggal kita hitung, kalau 11 pi per 8 ditambah I kali sin 11 pi per 8, nanti hasilnya kali 2, itu pembulatan hasil perhitungannya adalah negatif 0,77 dikurang 1,85 I. Oke, boleh dilanjut. Nah, jadi bilangan kompleks Z sama dengan negatif 16 I pangkat 1 per 4 itu punya 4 buah akar unik, yaitu Z0 sama dengan 1,85 dikurang 0,77 I, itu ketika nilai K sama dengan 0. Lalu Z1 sama dengan 0,77 ditambah 1,85 I, itu ketika nilai K sama dengan 1. Dan Z2 sama dengan negatif 1,85 ditambah 0,77 I ketika nilai K sama dengan 2. Dan Z3 sama dengan negatif 0,77 dikurang 1,85 I, yaitu ketika nilai K-nya sama dengan 3. Nah, ini sebagai tambahan, kalau seandainya kita coba nilai K yang lebih besar dari 3 atau lebih besar dari N-1, itu nanti kita dapat nilai Z4-nya ya, itu sama dengan 1,85 dikurang 0,77 I. Nah, itu kan sama aja dengan nilai Z0 ya. Nah, itu sesuai dengan interpretasi geometri yang tadi kita udah bahas ya. Jadi, ketika K-nya itu lebih dari N-1, maka nanti si Z-nya itu akan kembali ke titik semula lagi gitu. Dan di sini kelihatan ya, ketika kita coba K sama dengan 4, itu akan kembali lagi ke Z0 gitu. Dan kalau kita coba Z5, itu juga akan sama dengan Z1. Z6-nya akan sama dengan Z2, Z7 sama dengan Z3, dan kalau kita coba Z8, itu akan balik lagi ke Z0, dan seterusnya. Jadi gitu, jadi akar unik dari bilangan kompleks itu hanya sejumlah N aja gitu. Nggak mungkin lebih dari itu. Oke. Itu pembahasan tentang akar bilangan kompleks. Materi selanjutnya adalah tentang
region di daerah kompleks akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas daerah pada bidang kompleks atau region pada bidang kompleks. Yang pertama-tama kita akan membahas soal lingkungan atau neighborhood. Jadi, lingkungan atau neighborhood ini itu kita sebut sebagai lingkungan epsilon bagi suatu titik Z0, di mana lingkungan ini didefinisikan sebagai himpunan dari titik-titik Z di bidang kompleks dengan radius epsilon tadi, dan titik pusatnya itu Z0. Misalnya, salah satu contohnya bisa direpresentasikan melalui persamaan nilai mutlak Z dikurang Z0 kurang dari epsilon, di mana epsilonnya di sini harus bernilai positif. Seperti yang bisa dilihat di gambar di kanan. Selain itu juga ada contoh lain, di mana di sini kita akan diminta untuk menggambarkan himpunan dari nilai mutlak Z dikurang Z0 kurang dari 4 dengan Z0-nya sama dengan titik Z0-nya itu 0,2 atau komponen realnya 0 dan komponen imajinernya 2. Maka akan didapat gambar lingkungan seperti yang ada di PPT. Boleh di next slide. Nah, setelah tadi kita membahas lingkungan, itu nanti kita juga akan menemui lingkungan terhapus atau lingkungan atau diska berlubang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu deleted neighborhood, di mana lingkungan ini itu direpresentasikan salah satunya dengan persamaan 0 kurang dari Z, 0 kurang dari nilai mutlak Z dikurang Z0 kurang dari epsilon, di mana diska berlubang atau lingkungan dihapus ini itu merupakan himpunan yang beranggotakan semua anggota lingkungan E tadi. Nah, bagi titik Z0 tadi, namun titik Z0-nya itu nggak termasuk di lingkungannya gitu. Nah, di sini saya juga ada contoh lainnya yang mungkin lebih menggambarkan ya, lebih mewakilkan diska berlubang. Itu ada persamaan 1 kurang dari nilai mutlak Z dikurang Z0 kurang dari 4 dengan Z0-nya masih 0,2. Nah, di sini mungkin bisa dilihat bahwa gambarnya itu mirip seperti yang di slide sebelumnya tadi, namun di tengah-tengahnya ini ada bolongan, ada lingkaran lain yang tidak termasuk di himpunan tersebut gitu. Jadi mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya. Nah, kalau di sini kan dia lingkarannya itu full ya, jadi semua daerah yang di dalam lingkarannya itu termasuk di lingkungan atau di himpunan si epsilon tadi, si Z dikurang Z0 tadi. Sementara kalau yang di skala bolong tadi, boleh slide, di situ tengah-tengahnya itu bolong gitu, jadi tengah-tengahnya tidak termasuk himpunan dari persamaan 1 kurang dari nilai mutlak Z dikurang Z0 kurang dari 4. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai titik dalam, titik luar, dan titik batas. Nah, suatu titik Z pada bidang kompleks itu dikatakan sebagai titik dalam atau interior point dari suatu himpunan S ketika ada beberapa lingkungan bagi titik tersebut yang hanya berisi anggota himpunan S. Artinya apa? Artinya titik dalam ini merupakan titik yang berada dalam lingkungan S tadi. Jadi kita bisa mengambil sembarang titik yang ada di lingkungan yang ada di dalam lingkungan S. Nah, sebaliknya kalau untuk titik luar atau yang disebut dengan exterior point itu didefinisikan sebagai lingkungan dari titik tersebut itu tidak berisi anggota S sama sekali. Dengan kata lain, titiknya itu berada di luar lingkungan S. Kalau di grafik tadi, kita bisa lihat titiknya itu yang kita ambil adalah titik di luar lingkarannya. Nah, tapi ada suatu kasus juga di mana suatu titik itu bukan titik dalam ataupun titik luar. Nah, maka titik tersebut itu disebut sebagai titik batas atau yang dikenal dengan boundary point. Di mana sebuah titik itu lingkungannya nanti akan berisi setidaknya 1 titik anggota S dan setidaknya 1 titik yang bukan anggota S. Boleh di next slide.
Nah, mungkin ini ada contoh yang bisa menggambarkan situasi tadi. Jadi di sini saya tunjukkan gambar discover lubang masih sama kayak contoh sebelumnya, yaitu 1 kurang dari nilai mutlak Z dikurang Z0 kurang dari 4 dengan Z0-nya 0,2. Jadi di sini kita mempunyai beberapa titik, ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Teman-teman lihat bahwa titik C atau titik 0,0 itu berada di dalam lingkarannya atau di dalam daerah birunya ini. Maka itu disebut sebagai titik dalam atau titik interior. Sementara D dan E itu berada di luarnya si lingkaran ini, di luar si diska berlubangnya, maka disebut titik luar. Dan titik A dan titik B itu berada tepat di batasnya, di garis putus-putusnya itu, jadi dia disebut sebagai titik batas, yang mana dia uh, bukan merupakan anggota S dan dia juga tidak di dalam uh, dan dia juga tidak di dalam anggota S. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai open set dan closed set. Jadi teman-teman bisa memperhatikan kedua himpunan ini. Yang pertama ada himpunan Z, nilai mutlak dari Z dikurang Z0 kurang dari 4 dengan titiknya itu 0,2. Dan yang di kanan ada Z dikurang Z0 kurang dari sama dengan 4 dengan titik pusatnya masih sama 0,2. Nah, di sini kan terdapat perbedaan ya. Jadi kita akan bisa menentukan yang mana itu himpunan terbuka dan mana yang himpunan tertutup. Bagaimana cara melihatnya? Kalau dari grafik itu bisa kita lihat bahwa yang kiri itu dia garisnya putus-putus karena persamaannya itu dia kurang dari 4. Jadi dia tidak sampai dengan 4. Dia mendekati 4 tapi 4-nya tidak termasuk dalam himpunannya. Sementara kalau yang kanan, yang B itu ketika nilai mutlak dari Z dikurang Z0 itu sama dengan 4, maka itu masih masuk terhadap lingkungan atau himpunannya. Jadi yang kiri itu disebut sebagai himpunan terbuka dan yang kanan disebut sebagai himpunan tertutup. Boleh di next slide. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, suatu himpunan itu dikatakan terbuka jika ia tidak beranggotakan titik batasnya sama sekali. Sementara suatu himpunan dikatakan tertutup jika semua batasnya merupakan anggota himpunan tersebut. Tapi ada kasus khusus di mana suatu himpunan itu bisa tidak diklasifikasikan ke dalam dua macam tersebut gitu. Jadi dia bukan himpunan terbuka dan bukan himpunan tertutup. Salah satu contohnya adalah dalam persamaan 1 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak Z dikurang Z0 kurang dari 4 dengan Z0-nya 0,2. Seperti yang ada di gambar, di mana batas yang kecilnya itu kan garisnya nggak putus-putus ya, jadi itu yang satunya itu termasuk dalam himpunan tersebut, sementara yang 4 itu tidak, makanya garisnya putus-putus. Inilah mengapa bahwa si himpunan tersebut itu disebut himpunan tidak terbuka dan tidak tertutup. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai connected, domain, dan region. Sebuah open set atau himpunan terbuka itu akan dikatakan sebagai terhubung atau connected jika setiap pasang titik Z1, Z2 dalam himpunan itu tuh dapat dihubungkan dengan garis poligonal yang terdiri atas berhingga jumlah segmen garis yang terhubung dalam daerah S. Maksudnya apa? Jadi setiap pasangan titik Z1, Z2 itu harus bisa dihubungkan oleh garis lurus atau garis poligonal dengan jumlah garis segmen garisnya itu sebenarnya bebas aja, tapi kan karena dia mempunyai dua ujung, pastinya itu segmen garisnya itu jumlahnya berhingga ya teman-teman. Jadi bukan tak terbatas gitu. Dan si garisnya ini juga harus berada dalam daerah S. Nah, contoh open set atau himpunan terbuka yang connected itu ada di kiri dengan persamaan 1 kurang dari nilai mutlak Z dikurang Z0 kurang dari 2
dengan titik pusatnya 0,2. Di sini kita bisa tarik sembarang titik A dan C. Nah, di situ kita bisa menarik garis antara keduanya gitu. Itu bisa boleh ditarik garisnya ke bawah terus ke atas kayak di gambar, atau boleh juga ke atas dulu baru ke bawah. Bebas aja caranya. Yang penting kita bisa menghubungkan semua pasangan dari titik yang ada di himpunan tersebut. Nah, sementara buat himpunan yang di kanan, ini gabungan dari dua himpunan gitu ya, si himpunan S itu. Nah, karena dua himpunan ini nggak terhubung, seperti yang bisa dilihat di grafiknya, maka ada beberapa pasang titik itu yang tidak bisa dihubungkan gitu. Seperti titik A dan titik B di sini kan kita nggak bisa tuh narik garis dari A ke B. Bisa sih, tapi harus ngelewatin yang lingkungan putihnya gitu. Nggak cuma ada di lingkungan yang birunya aja. Jadi itu dikatakan tidak terhubung. Boleh di next. Tadi kan kita udah ngomongin connected ya. Jadi kita sekarang ngomongin domain dan region dan bounded. Nah, sebenarnya apa sih domain itu? Jadi domain merupakan open set atau himpunan terbuka yang tidak kosong. Artinya dia mempunyai anggota di mana itu dia terhubung gitu. Open set yang punya anggota ini dan terhubung. Jadi nah, selanjutnya region itu merupakan sebuah domain yang memiliki atau bersamaan dengan sebagian, semua, atau tanpa titik batasnya. Itu disebutnya region atau daerah. Suatu set S dikatakan terbatas atau bounded itu jika semua titik pada S berada dalam suatu lingkaran nilai mutlak Z sama dengan R. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka set tersebut dikatakan unbounded atau tidak terbatas. Nah, yang terakhir ada titik akumulasi atau titik limit, di mana suatu titik Z0 itu disebut sebagai titik akumulasi atau titik limit dari suatu set S atau himpunan S, apabila setiap lingkungan terhapus atau deleted neighborhood dari Z0 itu mengandung setidaknya satu titik dari S. Artinya apa? Artinya seberapapun kecil lingkungan yang kita ambil di sekitar si titik Z0 ini, pasti nantinya ada setidaknya satu titik dari himpunan S yang menjadi anggota tersebut. Jadi mau kita perkecil lingkungannya sekalipun, kalau di GeoGebra misalnya ya, mau kita zoom si grafiknya, itu pasti nantinya ada titik-titik dari himpunan S yang berada di sekitar Z0 tadi, tapi bukan Z0 itu sendiri. Boleh di next. Segitu saja, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai kompleks number. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian kami dalam presentasi materi pada kali ini. Saya Zidan Asari mewakili kelompok 2 berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Eka dan Pak Ibnu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.